siswa, efektivitas proses pembelajaran, serta kualitas program pendidikan. Selanjutnya ada jenis-jenis evaluasi pembelajaran. Jenis evaluasi pembelajaran. Yang pertama ada berdasarkan waktu pelaksanaan. Nah, berdasarkan waktu pelaksanaan ini dibagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada evaluasi diagnostik. Yang kedua ada evaluasi formatif. Dan yang ketiga ada evaluasi sumatif. Evaluasi diagnostik ini adalah dilakukan sebelum pembelajaran dimulai untuk mengetahui kesiapan dan kesulitan awal siswa. Sedangkan evaluasi formatif ini adalah dilakukan selama proses pembelajaran untuk memantau kemajuan siswa dan memperbaiki proses belajar mengajar. Nah, adapun evaluasi sumatif ini dilakukan pada akhir periode pembelajaran, misalnya pada akhir semester untuk menilai hasil akhir siswa. Selanjutnya ada evaluasi berdasarkan tujuan. Nah, evaluasi berdasarkan tujuan ini dibagi juga menjadi 2 bagian. Yang pertama ada evaluasi proses, dan yang kedua ada evaluasi hasil. Evaluasi proses ini adalah fokus pada bagaimana pembelajaran berlangsung, sedangkan evaluasi hasil ini adalah fokus pada hasil atau output dari proses pembelajaran. Selanjutnya ada evaluasi penyelenggaraan. Evaluasi berdasarkan penyelenggaraan. Nah, evaluasi berdasarkan penyelenggaraan ini dibagi juga menjadi 2 bagian. Yang pertama ada evaluasi internal, dan yang kedua ada evaluasi eksternal. Nah, evaluasi internal ini adalah dilakukan oleh guru atau pihak sekolah, dan evaluasi eksternal ini dilakukan oleh pihak luar seperti dinas pendidikan atau lembaga independen. Selanjutnya ada pengembangan alat evaluasi yang relevan, yang valid dan relevan. Pengembangan alat evaluasi yang valid dan relevan. Nah, yang dimaksud dengan pengembangan alat evaluasi yang valid dan relevan ini adalah proses merancang instrumen penilaian yang benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur atau validitas dan sesuai dengan tujuan pembelajaran, serta konteks materi atau relevansi. Ini ada ciri-ciri alat evaluasi yang baik. Ciri-ciri alat evaluasi yang baik.
Nah, ciri-ciri alat evaluasi yang baik ini, yang pertama ada valid, yang kedua ada relevan, yang ketiga ada objektif, dan yang keempat ada praktis. Nah, valid ini adalah mengukur apa yang ingin diukur. Relevan adalah sesuai dengan tujuan dan materi pembelajaran, dan objektif ini adalah tidak dipengaruhi oleh penilai, dan yang terakhir praktis adalah mudah digunakan dan mudah untuk diterapkan. Bagian selanjutnya ada analisis hasil evaluasi. Analisis hasil evaluasi adalah proses meninjau dan menafsirkan data dari berbagai bentuk penilaian seperti tes, observasi, tugas, atau umpan balik siswa untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai. Adapun tujuan dari analisis hasil observasi ini adalah untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran agar lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan siswa.